Kalau saya ingat dulu lagi cosplay nih, saya ingat ke zaman Orde Baru ketika ada operasi untuk menjatuhkan Gus Dur dan nyaris berhasil. Wah, ini terlalu pragmatis. Cosplay lanjut dulu kawan. Iya, lagi main tonil ya. Ini Caimin kalau Itu. nonton ya pasti, aduh gua diomongin gila deh. Caimin itu menikmati sekali image-nya jadi seorang politisi yang lugu itu loh. Tapi dia betul-betul menikmati bahwa dia suksesnya substantif. Iya, betul. Misalnya aja struktur Dewan Syuro dan Dewan Tanfid itu selalu menciptakan satu friksi. Nah, ini berhasil dihilangkan oleh Muhaimin Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Lu gua baca bismillah, Karena lu ada kenapa ustadz ketawa? lain ya. Ini persis sama kayak ketika Bambang Pacul di forum dia bilang ini, Rasulullah berkata. Satu forum Satu ketawa. forum ketawa. Padahal isinya betul gitu. Isinya Sabda betul. Rasulullah ya. Isinya Cuma betul. ada tawa dulu gitu. Iya. Nah, Orang itu nggak terima banget gua. Bu. bukan azas kebenaran, ini Iya. azas kepantasan. Kan ada Prof Ika. Iya. Kalau dia baca ayat yang agak panjang, Kitab kuning pun kita amin pula. Iya. Beliau padahal lagi marah ya. lagi marah. Lagi marah pakai bahasa Arab. Iya, dia pakai amin. bahasa Ibrani aja kita anggap itu amin pula, kita saking nggak ngertinya gitu kan. Ya, Ada duet The Seniors. Iya, the seniors kita. Iya. Hawaiian senior Iya. ya. Oh iya, Hawaiian senior. Iya. Setelah Pak Ugeng, Iya. ada Profesor Aisika, Prof Hawaii. Iya. Dan seperti biasa kakek segala tahu, Bambang Harimurti. Betul. Dan alhamdulillah ya Prof Ika ya, setelah BHM beberapa waktu, ya 6 bulan terakhir lah, dia itu kerjanya misu-misu soal demokrasi kita, soal oligarki. Alhamdulillah ada objek pisuhan lainnya setelah 2 bulan terakhir, Yaitu Israel. Netanyahu. Oh, ada objek pisuhan yang lainnya. Tapi kayaknya kita jangan bahas itu. Enggak, ini pisuhan, Iya, pisuhan. soal Ya. bahaya juga kita bahas itu. Karena kena shadow ban nanti. Iya, itu problem YouTube di Indonesia. Kalau bahas masalah itu Iya, kena ya. kena shadow ban kita. Iya. Itulah. Ternyata Antisemit mereka masih ya, dianggap antisemit. Ternyata mereka boleh kalah di perbatasan tapi masih berkuasa di algoritma ini. Mas. Kita bahas yang lain aja. Betul. Tapi kita mereka diserbu netizen Indonesia loh di sana. Ya, itu. jangan kan itu Malaysia ya. Sekali reok aja habis itu kan. Orang apa yang dukung Papua dulu itu? Ini Vanuatu. Vanuatu. Vanuatu Dia yang cari dukung. akun pemerintahnya nggak ketemu, dihantam akun pariwisatanya ini loh, Mas. Dikasih serbu buzzer ini kan. Dan di sini baru kali itu yang mempersatukan cebong dan kampret buzzer ini, atau kadrun dan cebong ya. Gara-gara Polarisasi adalah melawan Vanuatu yang pro Papua merdeka ini, Bro. Itu hiburan dia kata. Oke, kita masuk Gimana? ke situasi terkini bahwa ini soal isu-isu soal demokrasi, soal politik gitu ya. Ini kita udah di ujung ya, soal MK ini misalnya, isu-isu besar kita, Prof. MK, terus politik yang tidak bersilaturahim gitu kan. Ada orang ketemu aja susah hari ini gitu kan. Nah ini gimana Prof Ika melihat realitas kebangsaan kita senior ini? first. Hah? Loh. No. Ini bingung nih antara senior satu antara belangkon Nah, atau topi aku pelukis untuk ini ya. tahu siapa yang senior harus lihat KTP nih, Bro. Bagi kami Anda sama-sama senior. Senior itu bukan usianya, tapi knowledge-nya beliau lebih jauh lebih Ya. dahsyat. Karena gini, Prof. Paling enggak yang paling di antara kita ini kan Anda yang pernah ikut rapat kabinet, beneran. Dan Kalau Prof tapi- lagi. Dan Prof, tapi beliau ini satu-satunya yang hampir jadi astronot ya beliau lah. Kita kalah lah, kasih dulu ya. Monggo silakan. Astronot. Silaturahmi siapa, kan Bu Mega udah ketemu sama si Rosan 2 kali malah. Atau jangan-jangan silaturahmi yang Enggak, terbatas ini Kemarin baik nih. ya apa namanya, Sekjen PDI Perjuangan juga bilang kalau Pak Jokowi mau ketemu Bu Mega, ketemu pimpinan anak ranting dulu.
Ya itu kan apa kalau Ibu Mega karakter lah ya. Pak SBY sampai sekarang belum bisa kan ketemu. Udah berapa tahun? Sudah salaman kan? Ya. Sudah Ya. salaman. Tapi ketemu ngomong itu kan belum sampai sekarang. Padahal peristiwanya udah berapa tahun coba. Yang begitu-begitu itu lebih ke Ibu Mega kayaknya ya daripada politisi Indonesia. Dan itu lebih mudah untuk menebaknya Mas ya, atau Iya. memprediksinya ya. Iya. Soal sikap salam-salaman Bu Mega ini ya, Iya. dibanding peristiwa politik lainnya gitu. Iya, kalau yang itu konsisten lah ya. Lebih gampang itu atau siapa ketua umum PDI berikutnya setelah Bu Mega itu lebih sulit? Nah, itu profesor yang harus jawab. Gimana Prof, dinamika terkini ini kita lihat di Masa cuma begitu aja dari memang beliau Ya kan mengantarkan Prof aja kita di sini. Iya. Iya. Karena kalau yang lain silaturahim nggak ada masalah kan, 3 paslon udah saling ketemu. Iya, bahkan P3 yang masih turut berjuang Iya. nanti di MK ini udah bersilaturahim dengan Golkar Iya. yang katanya sebelumnya kan ya berharap inilah ada berbagi kasih dari PDI Perjuangan itu. untuk membagi sedikit lah. Itu reunian KIB sebenarnya. Gimana Prof? apanya ini? Ya, Pertemuan-pertemuan elit ini loh, Prof. ya. Paling yang belum silaturahim itu kan Yani sama Caimin. Kalau itu kan juga dari zaman dulu. Iya. Itu nggak mungkin silaturahim juga tuh, Prof. Ya sampai hari ini kayaknya ya belum ada indikasi ke arah sana karena masing-masing masih egoistik. Tapi itu dari dua pihak atau kayak kalau kayak SBY sama Bu Mega kan karena Bu Meganya yang nggak mau terima. Tergantung yang Anda tanya Mas Bambang. Kalau yang Anda tanya pro Imin ya pasti itu karena Mbak Yeni. Tapi kalau yang ditanya Oh tapi nggak obvious kayak kalau SBY kan pengen banget ketemu Bu Mega, Bu Meganya nggak mau. Kalau ini dua-duanya emang nggak mau. kalau dari kepentingan yang lebih besar tentu saya kira dari Gus Ami atau Caimin yang lebih besar ingin ketemu karena persoalan yang menjadi sangat sangat penting di dalam kemajuan dari PKB ke depan ini sangat psikologis sifatnya. Jadi selama masih ada ganjaran psikologis itu maka sebagian dari pendukung Al-Maghfurlah Gus Dur yang sangat kita nggak bisa mengatakan fanatik, yang sangat loyal itu selalu akan melihat itu sebagai faktor utama. Padahal kalau lihat secara konkret, pragmatis, instrumentalistik ya orang tidak mau harus mengakui bagaimana keberhasilan Muhaimin. Jadi sekecil apapun ada requirement Muhaimin untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi kan ini ya pada akhirnya nanti akan kalau terlalu lama tidak ada apa-apa ya akhirnya kan ya masyarakat juga akan melihat bahwa memang ya sudah diusahakan kan begitu saja. Bersamaan dengan Bu Mega dengan Pak SBY. Ini pertanyaan saya juga saya sangat penasaran antara Caimin dan keluarga Gus Dur ini, Prof ya. Caimin ini sebagai seorang politisi sangat paripurna lah ya. Jago mengkonsolidasi berbagai macam kekuatan politik, bahkan gerakan zigzag gitu kan dari Komunikasi Prabowo. politik yang Iya, cair. tiba-tiba jadi wakilnya Anies itu kan Apa lu punya tesis apa soal Caimin? apa? Yang imajinasi lu? Yang mana? Imajinasi saya, Prof, waktu hasil hari pemilihan itu, ini imajiner nih. Jam 12 siang udah nelpon Pak Prabowo nih Caimin kan. Mas, udah beres nih. Bukannya masih quick count, Min. Ini exit poll. Selamat ya. Selamat ya, dia telepon duluan nih imajiner nih. Tugasku udah berhasil nih Mas. Ini Imajiner. Karena melihat pola Caimin yang Pola sangat cair. Caimin. Ini kan pola berulang nih, big data ini, Prof, ya kan. Nah, apa yang menurut Prof Ikam yang menjadi obstacle beratnya salah satu hubungan yang dulu sangat dekat ini malah paling sulit untuk di recovery. Sementara Caimin dengan berbagai macam elit nasional, bahkan kemarin Caimin ini kalau kita bilang kalau bukan karena beliau minimal karena faktor beliau lah sedikit banyaknya ya.
PKS bisa ya luluatan bos. Nah itu dia tuh. Itu kan anomali politik 2024 ini selain Mas Gibran jadi wapres, PKS dan PKB bisa bergandengan tangan. Dan Caimin ya luluatan waktu itu PKS-nya Prof. Apa Habib Abu ya? Habib Abu sama ini Habib Salim. Mungkin karena yang belum ketua Mardhani umumnya Alisera atau aja presidennya gitu. PKS kan orang pesantren, Pak Saihu itu. Iya tapi kan maksudnya itu kan Dari lidah kan pastinya kelu ini loh bro ya kan. Habib Abu aja salah lirik kemarin dia luluatan kan. Itu pun ngotot. Sama kan artinya sama Bib. Cinta tanah air Pak Kagak. Iya cinta. Iya ini gimana Prof? Ya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya itu sangat personal ya. Misalnya aja ada fakta bahwa Gus Dur memberikan semacam yang bisa dianggap sebagai pesan atau wasiat bahwa partainya atau PKB itu dicuri kan oleh Muhaimin Iskandar. Sehingga pesan seperti itu bisa menjadi semacam alat yang sangat kuat untuk selalu dipakai lah sebagai alasan agar supaya tidak mudah untuk melakukan rekonsiliasi itu. Nah, atau bisa juga ada kemungkinan bahwa bargainingnya belum selesai. Apa yang akan diberikan oleh Muhaimin Iskandar kepada Mbak Yeni, ya kan sebagai seorang tokoh juga yang juga mempunyai level sebagai seorang pemimpin partai. Nah kalau itu terlalu formal, misalnya PKB Muhaiminnya meminta agar supaya kalau mau menduduki PKB ya harus melalui kongres atau muktamar, harus berkompetisi, ya itu tentu akan dianggap sebagai sulit. Sementara kalau dengan cara seperti ini ada bargaining seperti itu, ya itu bisa mungkin terjadi. Ini tebakan saya loh ya, karena saya juga tidak dekat dengan Muhaimin maupun dengan apa namanya Kalau Yeni deket dong. Mbak Yeni sebagai orang yang ya berbicara tentang apakah politik atau aspirasi politiknya itu bagaimana begitu. Jadi saya juga cuma menebak bahwa memang persoalannya itu lebih kepada psikologi. Jadi belum ketemu aja bagaimana ini. Tapi kalau kita lihat belakangan ya Ri, ya, sejak Gus Dur sendiri meninggal dunia gitu ya, wafat, satu persatu eksponen yang sangat Gus Dur sebenarnya itu udah mulai sedikit demi sedikit bergabung dengan Caimin kan. Melunak lah paling enggak. Bisa juga Kiai begitu. Maman misalnya. Iya. Itu kan yang sangat santri pentingnya Gus Dur. Ya, tapi kalau Kiai Maman kan sejak lama memang di PKB. Betul. Sebagai anggota DPR dan lain sebagainya. Iya. Tidak bisa lain kecuali pragmatis begitu. Nah, artinya orang-orang yang mulai pragmatis meskipun sangat Gus Dur itu udah mulai melunak kan. Ya karena bagaimanapun juga realitas yang saya katakan tadi bahwa PKB muncul dari satu posisi partai menengah sekarang bisa menjadi partai besar. Nah kemungkinan dia bisa menjadi partai yang sangat diperhitungkan di dalam perpolitikan Indonesia kan bisa juga. Sementara itu yang jelas PKB di bawah Imin tidak ada konflik internal. Ya kan, Iya. tidak pernah Anda dengar selama 15 tahun terakhir itu konflik internal. Ada upaya dari internal untuk mungkin meng-KLB lah. ya kan, Oh itu dari sebetulnya- luar kalau itu. Enggak dong Bro, kan ada juga yang makanya ada beberapa posisi Ada yang kalau kita jokesnya lihat- Caimin yang terkenal. Apa tuh? Saya kalau bisa mau ngajuin sekjen nggak ada di partai, katanya jabatan Iya. sekjen dia punya. Karena di Tengarai sekjen saya. Itu Caimin Ya, ngomong kan itu. Itu kan riak-riak dari dalam, tapi tidak ada yang serius. Artinya yang saya maksudkan itu, kalau Anda bandingkan misalnya zaman saya masih ada di sana ketika Gus Dur masih sebagai ketua umum Dewan Syuro, itu hampir setiap saat itu ada konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah karena misalnya aja struktur Dewan Syuro dan Dewan Tanfid itu selalu menciptakan satu friksi. Nah ini berhasil dihilangkan oleh Muhaimin Iskandar. Terlepas banyak orang mengkritik atau tidak, tapi solusi ini berhasil membuat ada stabilitas. Dan kalau Anda punya stabilitas di partai secara instrumentalistik, maka ada semacam peace of mind
Karena ada peace of mind, maka instruksi dari atas itu bisa lancar. Dan kalau bisa lancar, ya kemungkinan ada keberhasilan yang bisa dipakai untuk bukti bahwa Muhaimin Iskandar berhasil. Itu. Jadi kalau Muhaimin kemudian agak susah untuk bernegosiasi pada masalah-masalah yang bersifat struktural kayak begini itu ya make sense juga. Nah, menurut BHF sendiri seberapa ini menyandra Caimin dan PKB, Mas, ketika hubungan dingin antara Caimin dengan keluarga Ciganjur itu masih cukup serius gitu. Ya, ini kan memang terjadi di partai-partai yang mengandalkan tokoh yang terkuat ya. Seperti di PAN Amin Rais kan akhirnya misah juga kan. Amin Rais dengan PAN seperti Gus Dur dengan PKB. Ya, yang kita belum tahu apakah ini juga akan terjadi pada PDIP dengan Ibu keluarga Soekarno-nya dan Partai Demokrat dengan keluarga SBY-nya ya. Itu ya karena memang ini partai berdasarkan tokoh sih ya. Bukan kalau Golkar itu kan udah keluar dari situ ya. PKS pun udah partai kader lah gitu. Ya, tapi Golkar bisa split sampai 5 kali kayak begitu. Iya. Sama aja. Iya. Yang bisa dijadikan contoh itu ya walaupun terjadi juga ya PKS itu Mas. PKS baru sekali yang ada Gelora, tapi Gelora juga gagal ini kan. Tapi apa sih Mas kekuatan dan Prof. Ikam, apa sih kekuatan Caimin sehingga Caimin dengan basis legitimasi yang tidak dia dapatkan dari sosok Gus Dur, bahkan sekarang berkampanye membawa Gus Dur aja merupakan suatu yang haram kalau kita bicara tadi wasiatnya Gus Dur, itu bisa bertahan sebagai ketua umum paling lama setelah Bu Mega. Lebih lama dari Bang Surya, lebih lama dari Pak Bowo. Ini salah satu keajaiban politiknya Indonesia ya Caimin ini. Caimin, iya. Ya kalau saya tadi itu Mas, kalau logika yang saya pakai adalah kemampuan Muhaimin melakukan institusionalisasi. Kemudian stabilitas dalam partai. Sehingga tidak ada konflik. Kalau partai-partai yang lain itu kan macam-macam. Ya konfliknya itu macam-macam. Nah, Muhaimin barangkali ada juga, tidak mungkin 100% bebas ya. Akan ada aja, tapi juga mungkin itu dimasukkan dari luar. Tapi apa sumber kekuatan Caimin kalau itu yang pertanyaan Budi tadi, Prof? Sumber kekuatan Caimin untuk melakukan institusionalisasi di partai politik itu kan nggak mudah gitu. Kalau secara institusional menurut saya nomor 1 adalah Caimin itu adalah tokoh PMII. Dan kemudian semua atau hampir semua jajaran PKB dari atas sampai tingkat cabang itu diisi orang-orang yang mempunyai basis dari PMII. Jadi kader PMII itu menjadi tulang punggung. Substrat yang baik. Nah, PMII kan juga tidak dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan yang ribet kan gitu kan, enggak juga. Solid juga. Satu. Yang kedua juga barangkali karena suka atau tidak Muhaimin Iskandar itu mempunyai darah biru. Anda suka mengatakan misalnya saja bahwa dia mengkhianati Gus Dur itu bisa juga dimainkan oleh Muhaimin. Loh, gimana mengkhianati saya ini begini karena mengikuti Gus Dur. Bahkan salah satu hal yang sering saya kritik kan juga itu, seolah-olah ini jadi semacam ideologi bahwa apapun yang dilakukan Muhaimin termasuk kongres atau muktamar Tanjung Ancol. Di Ancol itu yang kemudian konflik dengan Gus Dur itu diterjemahkan sebagai ini perintah dari Gus Dur. Aduh, ini kan sudah luar biasa. Itu agak sering diwartakan ya. Tapi memang itu kelihayan Caimin kan, hal yang absurd pun bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran politik gitu. Nah, yang ketiga kemudian keberhasilan PKB untuk kerjasama dengan semua partai, sehingga misalnya di Papua dia bisa kerjasama dengan partai-partai yang mungkin jauh dari Muslim dan lain sebagainya. Jadi partai terbuka itu memungkinkan PKB kemudian menjadi lebih inklusif.
Apalagi kalau Anda bandingkan dengan P3 misalnya. Nah gimana banding ini gimana tuh? Sama-sama punya basis NU, sama-sama hijau. Iya, tapi kan Apa yang bikin PKB sekarang naik Iya. suaranya signifikan? yang satunya Ketumnya punya hilang. jadi kandidat yang ada di kertas suara gitu. Satunya lagi kan berbanding terbalik. Nah itu juga Padahal punya Sandiaga in a way Uno. menjadi salah satu motivator utama kenapa orang PKB, ya pendukung PKB itu bangga. Karena tidak pernah ada dalam sejarah kecuali Gus Dur ya yang diangkat oleh rame-rame partai itu, orang partai PKB bisa mengusung sampai pada level calon wapres itu. Meskipun ya belum berhasil kan. Loh, soalnya ini kan calon saja. Iya, ada di kertas suara ini fakta juga. Katanya soal kesuksesan itu, kegagalan itu cuma sukses yang tertunda. Itu kan jokesnya gitu kan. Pak Prabowo cita-cita udah tercapai nih jadi presiden terpilih, ya kan berulang-ulang kali. Caimin cita-cita juga udah tercapai Ada kertas jadi suara. cawapres. Iya, mengalahkan pamannya ya. Karena Gus Dur mau bagaimanapun tidak pernah ada di kertas suara pemilihan presiden langsung ini ya, Bro. Apalagi Gus Dur nggak pernah dari cawapres. Ah ya betul. Baik kandidat presiden atau kandidat wakil presiden. Enggak pernah, tapi ada yang nanggung tadi. Apa bedanya sama P3 kalau menurut Ya, Anda, Bro? yang satu menjadi partai yang kemungkinan akan jadi partai besar, yang satu menjadi dinosaurus kan begitu. Udah musnah. Iya, apa padahal P3 terakhir Apa yang membuat punya P3 itu nggak adaptif lah Iya. dalam konteks Ya saya bukan demokrasi ahli kita. P3 tapi menurut punya saya gocekan baru loh, Prof, yang sangat kekinian, punya Sandiaga Uno loh, Mas. iya, tapi nggak punya ide yang kemudian bisa ditawarkan terutama kepada Gen Z. Ya kan PKB tetap ada ya, gemoy lucu-lucuan kayak misalnya Caimin sendiri kan sosoknya kan menarik gitu kan. Nah itu, dan kemudian bukunya yang ditulis tentang masalah environment, tentang partai hijau itu menarik juga. P3 apa yang Anda tawarkan? Sandi. Ya tapi kan dia nggak nulis. Tapi kan TikToknya rame. Ya soal ya gimana pun politik balik lagi kan soal keresahan publik apa yang mau diadres dengan ide-ide yang dibawa oleh sebuah partai politik, pada ujungnya kan akan ke situ walaupun berbagai macam gimmick yang ada kan gitu ya, Prof. Ya iya kan, Golkar saja juga menawarkan berbagai macam apa namanya ide-ide baru ya, yang suka atau tidak itu juga menarik minat dari anak-anak muda. Nah, kalau P3 hampir tidak ada. Apakah masalah tadi Mas BHM, kalau kata Prof Ikam, PKB bisa bermain di antara gelombang-gelombang ini sehingga meskipun basisnya NU tadi ada PMII dari pusat sampai daerah, tapi image publiknya sebagai partai inklusif. Tapi kok kenapa pakai meskipun itu loh, saya heran. Apa gimana? Kok pakai meskipun NU ya? Karena kan kalau partai NU basisnya NU kan sangat amat mudah dicap sebagai partai Islam, partainya orang NU gitu loh, Bro. Ya, tapi kan sejak awal PKB itu kan dicitrakan oleh pendirinya sebagai partai terbuka. betul. Nah, Nah, itu. ini apakah juga karena itu, Mas, yang membuat kalau kata Prof Ikam P3 ini jadi dinosaurus. Nah, kalau P3 tuh dia nggak punya basis ya. Dulu kan basisnya karena dipaksakan oleh Pak Harto, udah Nasakom kan, nasionalis agama komunis ya kan, dulunya oleh Bung Karno ya kan. Lalu oleh Pak Harto komnya dihilangin, jadi partainya nasionalis dan agama ya kan. Kan waktu dalam konsep Pak Harto itu yang namanya Golkar bukan partai kan waktu itu, kelompok fungsional. Jadi akhirnya disatuin lah yang agama akhirnya yang disatuin bisa bersatu yang Islam doang, yang non Islam daripada gabung sama partai agama Islam mendingan ikut ke Golkar atau ikut ke nasional ya kan. Oh berarti ini partainya emang top down ya proses Iya, waktu itu pembuatannya. dan ketika kemudian dibuka itu kan kalau di Golkar ada kino gitu ya. Kalau dulu tuh kan di P3 tuh NU selalu ngeluh karena selalu dikerjain oleh MI ya kan. MI itu. MI itu Muslimin Indonesia ya kan. Tokoh-tokohnya selalu ngerjain NU. Nah, begitu ada kesempatan bikin partai ya NU bikin PKB. P3 kehilangan
NU. Kemudian yang Islam yang lain oleh Amin Rais dibawa untuk ke PAN Muhammadiyah. Jadi kehilangan NU, kehilangan Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang PKS. diambil PKS. Sisanya apa gitu Yang dari P3? perkotaan ya, benar. Nggak ada lagi sisanya basis Islamnya tuh. Kecuali dia mau, kan nggak mungkin diambil Syiah gitu, jumlahnya juga kecil. Ada Bang Iya Julpan kan? aja kan. Iya kan? Atau Ahmadiyah diambil kan nggak bisa. Ketum bisa Bang Julpan itu Iya. bahasanya kan. Tapi menurut saya itu juga karena tidak ada pemikiran besar yang ditawarkan kepada publik, terutama kepada Islam, ya umat Islam, yang kemudian bisa memberikan sesuatu setelah Golkar ternyata ya tidak terus menjadi Ya. partai berkuasa. Setelah reformasi seolah-olah P3 itu kemudian tidak mempunyai room for maneuver, kalah dengan PKB yang isinya anak-anak muda yang pemikirannya ya bisa digunakan di dalam era baru, apalagi ada Gus Dur dan lain sebagainya. Itu kemudian P3 tidak bisa moncer lah. Nah, sayangnya sampai sekarang begitu, walaupun dimasuki tokoh-tokoh sehebat Roma Hurmuzi, Sandi. Lukman Hakim, Oh iya, Lukman Hakim Saifuddin ya. Iya, Tapi nggak punya dasar kan. Iya, betul. Kalau NU punya pesantren, Muhammadiyah punya jaringan, ya kan. Iya. PKS punya Islam Usro. Itu salah satu ketua P3 Mas Awi itu Ahmad Baidowi itu di Madura bisa 300.000 loh kawan ini. Iya. Suara salah satu terbanyak di Ya. dunia. Sahamnya agak gede tadi. Iya. Jadi dari total suara P3 kayaknya 20% itu Mas orang Awi di Iya. Madura. ini Tapi ya. balik lagi nih ke soal manuver Caimin nih, BM. Ini kira-kira setelah di pemerintahan yang nanti, ini kita mengambil apa yang diomongin oleh Prof. Hikam tadi, bahwa Caimin mampu untuk bekerja sama dengan berbagai macam partai gitu ya. Ini Meskipun belum dengan keluarga Gus Dur ya. iya, walaupun dengan keluarga Gus Dur Itu karena PR utama kalau kata masalahnya Prof. agak Hikam. berat di situ kan. Nah, ini Caimin kira-kira sampai kapan cosplay perubahan-perubahan ini menurut Ya, sebetulnya kan Atau jangan-jangan BM setuju dengan dialog imajiner enggak, kalau saya ingat dulu lagi ya. cosplay nih Saya Caimin ingat ya. ke zaman Orde Baru ketika ada operasi untuk menjatuhkan Gus Dur. Dan nyaris berhasil. Mainnya kan sederhana. Di NU itu, NU Jawa sama NU luar Jawa itu ternyata punya perbedaan cukup besar. Ya, lebih keras lah biasanya yang di luar yang luar Jawa itu. Nah, dengan Caimin ini dalam tanda kutip berkelahi dengan keluarga Gus Dur, dia malah jadi terbuka untuk NU non Jawa untuk masuk di PKB, berperan lebih besar gitu. Yang tadinya itu adalah marketnya P3 sebenarnya Iya, ya. sebenarnya kan kalau NU mereka Jakarta ya tadinya itu gitu P3. ya. Dulunya kan mereka tuh di NU-nya asal bukan Gus Dur kan, yang kelompok non Jawa ini. Jakarta tuh Gus Dur ya. P3 ya. Iya. Ya, Jakarta itu termasuk yang tidak terlalu kuat Gus Kalau Durnya kata kan. bapak mertua gue itu NU gue itu Idam Halid. Iya ya. Itu kan bukan NU-nya Gus Dur. Tapi kalau PKB saya kira perbedaan Jawa non Jawanya NU itu sudah tidak ada karena Justru karena Caimin kan. Caimin yang menggunakan PMI tadi itu. Jadi generasinya yang sudah lebih pluralistik, lebih inklusif tadi itu. Jadi dia manuvernya bisa lebih leluasa. Iya. Nah, gimana Ya nih? kira-kira yang dulu pengikutnya Idam Halid itu bisa diambil oleh Caimin gitu. Jadi Kalau gimana dia nih? mau masuk ke Prabowo saya kira bisa sekali, Mas. Nah, ini ya. Iya, bahkan kalau saya ditanya bagaimana, ya menurut saya bagus juga kalau bisa ke sana gitu. Sebab kalau enggak sudah ada yang siap-siap mau ngerjain PKB-nya Muhaimin juga. Iya, pasti. Tapi kan sayang Karena di Prabowo Kesempatan sendiri, ya. Iya. karena di kolamnya Prabowo sendiri kalau kita lihat kiri kanan, nggak ada hijaunya nih, iya nggak sih? Iya. ada hijaunya. Siapa?
Gelora. NU struktural. Yang tadi kalau kata Prof Ikam Masa lu lupa. iya, lupa. Tapi kan bukan partai, Bos. Ada PKB-nya di situ. Di situ kan ada. Gusman. Enggak dong. Jangan lupa itu dong, Gubernur Jawa Timur. Iya, Siapa? Gus Yusuf. Kofifa. Viva. Gus Ipul. Gus Ipul. Terus ada ini. Gus Ipul ini bisa cosplay jadi PDI, bisa cosplay Siapa jadi PKB ya, Prof ya. Si ini juga Ya, kan. kalau menurut saya kalau ada yang bisa menggantikan Caimin di PKB itu mungkin Kofifa. Aduh ribet. Bisa juga Prof langsung yang berpikir. sekarang Menteri Agama itu juga. Iya, Gus Yakut. Nah, ini kan sebenarnya kan ini ya, Prof ya. Bukan dualisme ya. Pesaing utama rezim Caimin di PKB yang bahkan ini kita udah denger nih aromanya udah mulai muncul sejak lama kan. Gusman jadi motornya, dulu kabarnya ada Pak Mahfud misalnya setelah jadi Menko Polhukam, di belakangnya ada Pak Luhut, katanya itu kan sangat gampang memetakan pola itu kan, Orang Prof. cita-cita Caimin jadi wapresnya Pak Prabowo dari gimana lu? Nah, gimana Prof sekarang dan sekarang kalau tadi Ari bilang ada hijau di dalam, Bos. Ada. NU struktural. Iya. Tapi meskipun Gus Yahya kan ketua umum PBNU kan mengatakan bahwa NU tidak ikut Tidak politik ikut. praktis, tapi kan secara praktis Iya. Iya. ada Nusron Wahid di situ, ada Gus Ipul di situ. Ini tolong ditit ya. Meskipun udah ada laporan agak panjang ya. Nah, kita udah denger udah lama banget. Ya. Nah, itu Luhut nggak setuju tapi ya. gimana, Prof? Menurut Prof apakah dengan kemenangan Prabowo ini dan posisi Caimin yang masih ada di luar gitu kan, Re? Apakah kecurigaan lama bahwa eksponen NU struktural yang udah mengintip dari Nggak ada gerbang Imin pagar nih. ini masuk barang ini bisa nih Pak dengan dukungan presiden terpilih. Ya bisa, makanya itu loh. NU kan atau PKB bukan NU ya. PKB kan punya sejarah diobok-obok oleh pemerintah kan. Nah sekarang kalau menggunakan itu kan cuma deja vu aja. Diobok-obok oleh pemerintah Iya. dan yang Bukan menang oleh Imin. pemerintah tapi menggunakan Tangan. bantuan dari negara atau pemerintah. Nah oleh karena itu Muhaimin yang sudah mengalami dan ya ikut di dalam proses yang begitu-begitu kan mestinya sudah belajar banyak dari situ. Sebagai beneficiary Iya. harusnya belajar banyak ya. Pak. Makanya jangan terlalu terbawa dengan persoalan-persoalan Pola gue nih kata Caimin kan. soal Dan- apa namanya perebutan paslon ini. Apalagi kalau mau pakai istilah dukungan ke politik ya, ya mereka punya presiden terpilih dan Pak Jokowi di situ current presiden. Logistik ya kalau tadi pakai akronimnya Ari itu ya logistik kekuatan juga Agak udah mantap. dipersenjatai, Iya. ya kan? Nggak bambu runcing lah. Enggak perangnya. apa runcing dan inilah ini agak senjatanya udah inilah apa canggih lah. Ya, oleh karenanya tidak usah ribut-ribut ikut hak angket apa segala macam itu mungkin pilihan yang mungkin lebih pragmatis sih dalam soal ini. Karena juga secara umum hak angket sudah selesai kan. Iya. Sudah nggak ada lagi ngapain ke situ. Iya. Tapi ini juga Prof, apa namanya? Kan kemarin Caimin juga masih ikut deklarasi perubahan-perubahan ini kan. Masih berperan kan. Saya bersama. Iya Kan kan? itu logik aja. Kalau nggak begitu kan ketahuan sekali bahwa wah ini terlalu pragmatis. Cosplay lanjut dulu kawan. Iya, lagi main tonil ya. Ini Caimin kalau Itu. nonton ya pasti aduh gua diomongin gila dia. Pasti Sorry ya, dia ketawa Cak, kita rasanin ya. Itu teori ketua kelas itu istilahnya. Nah, kalau nggak nakal malah nggak diangkat jadi ketua kelas sama guru. Iya kan? Iya. Bener juga ya. Bener juga. Kasih ganggu dulu. Dan bener kayaknya setelah Pilpres ini BHM sama Prof Ikam merasakan nggak? Caimin itu menikmati sekali image-nya jadi seorang politisi yang lugu itu loh. Ya, tapi dia betul-betul menikmati bahwa dia suksesnya substantif. Iya, Betul. betul. Kursi naik ya. Betul, Signifikan. betul. Jadi itu lebih memicu atau lebih menggenjot self confidence-nya. Cuma jangan overplay juga. Sebab kemampuan yang dimintain tolong itu juga besar sekali untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kehilangan apapun gitu.
Dan Bahasanya terlalu bersayap nih. Maksudnya yang tadi itu kan, yang lawannya, yang sudah mengintip ini. dan ini loh. Yang dimintain tolong ini kan terlalu hebat bermainnya kan. Iya. Ya, dan itu Anda berkumpul. dikasih ini nih ada sprindik. Udah. Enggak, dan itu kan berkumpul semua di kubu Pak Prabowo kan? Iya nggak, Ri? Dikirim itu ya, dikirim kardus duren ya. Iya. Dan kira-kira berurusan sama Caimin itu kosnya lebih gede mana, berurusan sama Caimin atau mengganti pimpinan PKB ini? Iya. Karena Prof, semua sumber daya itu ada di Pak Prabowo sekarang. Iya. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada NU struktural, ada Gus Yakut, Iya. ya, dan ini edited ya. Ada semuanya ada di sini. Ya kalau menurut saya sih Imin harus betul-betul ya dalam tanda petik hati-hati lah begitu. Jadi jangan terlalu overplay juga. Yang penting stabilitas partai ini dilanjutkan lagi sebab saya kok mengira siapapun yang mencoba untuk kemudian mengganti Imin nggak akan bisa berperan seperti Imin di dalam membuat stabilitas partai ini. Paling-paling yang untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka aja. Nah itu kan cost yang harus dibayar mahal. Makanya permain Muhaimin juga pasti hati-hati. Kalau dulu yang MI di P3 itu dulu kemana ya sekarang? Apa ke mereka masuknya kemana? Kalau Muhammadiyah kan ke PAN. P3 tetap di P3. Jadi mereka penjaga terakhir P3 itu yang MI ya. Masalahnya MI-nya udah jangannya MI-nya udah nggak terlalu relevan dengan situasi sekarang gitu, Prof. Mungkin ya. Iya, ya itulah yang saya bilang sebagai penyebab dari proses dinosaurisasi itu. Tapi ya, ini harus diakui loh, ini sejarah Pilpres di Indonesia ini adalah kekalahan pertamanya Caimin. Dan kekalahan pertamanya Surya Paloh loh, di Pilpres ya. Maksudnya kalau Caimin dapat benefit partainya naik, ya benar gitu. Tapi sebagai pertarungan Pendukung ya. ya pendukung, ini baru pertama kali loh Caimin kalah nih. Ya, Prof ya. Nah, ini kayaknya belum punya tradisi nih jadi orang kalah ini Waktu kayak gimana. Hamzah itu wapresnya dari Kan ini P3 Mas. P3. P3 ya. Ada game gini, kalau kamu nggak mau kalah, Ikut ya kamu Caimin. jangan bertarung. Jadi rekor kekalahanmu nggak ada. Iya. Begitu kamu ikut langsung bertarung, Iya. maka rekormu bisa Ya soal kekalahan pertama ini kan juga bisa dikapitalisasi. Tidak hanya sebagai satu kekalahan yang bersifat negatif, tetapi juga sebagai semacam cara untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kans yang akan datang juga. ini justru stepping stone Iya, untuk makanya menuju ini fase Kan berikutnya bisa ya, Prof. jadi alasan ya kan saya kalah hanya karena posisi saya cuma jadi cawapres. Coba kalau saya jadi cawapres. Nah, makanya Karena PKB menjadi partai yang besar, kemungkinan ke depan bisa juga. Nah, gitu. makanya saya bilang tradisi kekalahannya Caimin belum punya dan belum ada polanya sebelumnya. Yang kemarin terakhir Caimin mau maju Pilkada Jawa Timur katanya kan. Ada Iya. juga, kan. Itu lebih masuk akal sebetulnya ya. Gimana Mas Bambang? Kalau saya ditanya soal itu, saya bilang ini adalah cara untuk survive. Iya, itu. Karena untuk menjaga yang tadi itu yang ingin Kalau minta Golkar tolong dari bos itu. Iya kan, untuk mengantisipasi Iya. Caimin belum bisa bergabung dengan kolam dan rezimnya Pak Prabowo ke depan ini ya. Gitu, karena udah ada penjaga yang lebih dulu nih. Kiai Nusron udah nunggu depan pintu kan, meskipun beliau Golkar tapi kan beliau gitu kan. Dan itu di Surabaya atau di Jawa Timur menjadi lebih real sebagai penguasa daerah itu. Jadi kekuatan PKB justru bisa menjadi lebih Jaga real kandang, daripada menteri yang kalau portofolionya agak jelas kan. Dan kapan aja bisa dicopot. Iya. Meskipun Menteri Agama yang notabene masih kader PKB di situ, itu harusnya jelas banget itu. Udah kompatibel banget tuh bagi pertumbuhan partai harusnya ya. Ya harusnya, tetapi kan kita lihat kemampuannya bagaimana dia. Kalau tidak sebagai menteri, bagaimana kita kan belum tahu juga. Tapi gini Mas Bambang, kan kita tahu ya, ini oke lah, kita bisa memprediksi Caimin ini
kemungkinan besar akan membuka komunikasi dengan sangat baik lah dengan kubu Pak Prabowo. Ya, gitu. komunikasi mah baik sama semua orang. Iya, Nggak, termasuk tapi dengan Pak dia Prabowo. dia nggak punya tradisi kalah. Iya, iya, Maksudnya kalau Golkar itu kan Iya. beberapa kali kalah gitu. Ya, ini ada perspektif lain. Mungkin nggak apa nih kalau kita bicara susah nih Pak Prabowo akan gabung sama Bu Mega, PDI akan gabung sama Pak Prabowo karena di tubuhnya Pak Prabowo sekarang ada satu tangan namanya Jokowi, ada satu kaki namanya Gibran, ada tangan kiri yang namanya SBY. Yang kemudian kayaknya ini jadi penghalang penting bagi Bu Mega untuk bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, Caimin yang kita tahu di hampir menjelang race Pilpres kemarin bersama Pak Prabowo, bahkan koalisi pertamanya Pak Prabowo di race Pilpres justru meninggalkan Pak Prabowo ketika koalisi Pak Prabowo udah makin solid nih dengan masuknya PAN, dengan masuknya Golkar. Caimin malah cukup cabut. Apakah so called yang bisa dianggap ini pengkhianatan politik itu bisa menjadi political liability buat Caimin untuk bisa membangun jembatan lagi ke Pak Prabowo, Mas? Nah, menurut saya tuh problemnya Caimin itu sama seperti problemnya Erlangga Hartarto ya. Elektabilitasnya tuh kalau maju sendiri sepersen tuh gak jalan gitu, kayak sama kayak Puan lah. Kita bisa lihat lah ya, hampir tidak mungkin dengan kondisi seperti itu Puan, Caimin, Erlangga Hartarto itu maju jadi capres dan menang, kecuali dibikin gak ada lawan gitu ya kan. Kotak kosong pun belum tentu menang. Jadi akhirnya menurut saya memang dia memang habitat yang paling suburnya ini adalah orang seperti Puan, Erlangga Hartarto, Caimin itu memang pegang partai di belakang layar. Organisatoris lah, orang yang bisa mengorganisir ini, dan dia harus ujungnya ke kingmaker atau queenmaker, bukan sebagai king atau queennya itu sendiri. Kayaknya harus mulai berpikirnya ke sana kalau karena berat sih ya. Tapi kan problemnya ketika Caimin maju cawapres, pencapaian partainya eksponensial, Mas. Iya, tapi kan sebagai capresnya Jawa Timur aja kalah ya kan di gudangnya PKB. Ya kan? Jadi dan kalau kita cek dengan jajak pendapat emang di bawah 5% lah. Ini kan geng-geng di bawah 5% nih. Iya kan? Iya. Ya, bukan jelek, tapi ya memang nggak di situ bukan aja di situ kekuatannya. Jadi ini udah top nih ya, udah pencapaian yang eksponensial ya. Ya, jadi ibaratnya tuh kan kayak coach itu nggak harus jadi pemain kan, bahkan pemain seringkali jadi coach yang jelek. Ya mereka udah kalau klub itu harus levelnya coach lah. Gimana supaya klubnya menang dan punya top scorer. Ya. Tapi ya ini hebatnya. Tapi semua orang yang mengamati politik kan menganggap semuanya setuju kayaknya ya bahwa Caimin berprestasi dalam hal ini. Iya. Ya, yang belum dibicarakan kan fakta bahwa Caimin itu despite dia tidak terlalu tinggi persentase ketika menjadi calon presiden atau wapres. Tapi faktanya beliau ini adalah yang mempunyai network Nahdlatul Ulama di bawah dan sebagai orang yang mempunyai garis yang sangat diakui. Jadi perkara bahwa di dalam NU sendiri ada rebutan-rebutan, Caimin tetap akan dianggap sebagai representasi dari jejaring NU, jejaring bawah NU. Dan ini pemerintah siapapun pasti akan butuh. Paling tidak memperhatikan Mas kalau tidak dianggap butuh, karena yang akan menyaingi beliau juga ada, tapi tetap akan mungkin dia akan seperti Ibu Mega di PDIP. Ibu Mega kan juga nggak mungkin menang jadi presiden maju kapanpun ya kan. Walaupun tapi dia megang PDIP.
Kan BAM yang dukung waktu itu. Sampai Budi sama Bang Sulvan bikin relawan Mega 24 ini kan gara-gara BAM. Iya, Di hari perempuan ini kan. Saatnya Bu Mega mau turun gelanggang ini karena Puan dan Ganjar nggak bisa tapi didamaikan. saya bisa kan. membayangkan gitu bahwa Caimin dengan hasilnya seperti sekarang ini, dia bisa seperti posisi Ibu Mega di PDIP. Bukan diproyeksikan maju sebagai calon presiden, tapi dia yang akan menentukan siapa. Ya kan kemudian misalnya Saifullah Yusuf kan selalu akhir-akhir ini mencoba untuk bagaimana kayak memprovok PKB Muhaimin. Akhir-akhir ini atau dari dulu akhir-akhir kayaknya, Prof? ini yang sangat transparan di media Oh, kan iya. misalnya dia mengatakan sudah saatnya melakukan regenerasi. Ya komentar saya ya tentu saja mungkin aja regenerasi, tapi asalkan yang regenerasi dari kader PKB bukan dari luar. Gus Ipul nggak bisa dianggap ini ya. Bukan Ya orang dia kan dalam. walaupun pernah di PKB kan sekarang statusnya kan di NU struktural. Sementara regenerasi di sini kan hampir bisa disamakan dengan ya kaderisasi yang kemudian menjadi pengganti dari Muhaimin Iskandar, itu sih sah-sah saja. Oke. Tapi sebetulnya dari semua calon yang ada itu yang punya peluang menggantikan Caimin itu siapa? Sekarang udah kelihatan dong. Ya tadi itu kalau kita mau lihat Gus yang Ipul, ada di ya. dalamnya kan Gus Yakut, Gus Yakut ya sama kan, Gus. kemudian Mewakili ada NU struktural tadi ya. Iya, ada. Eksponen itu ya. Kadir Karding, ada banyak lah ya, ada yang sekarang sekjennya Ya, itu. kalau Kofifa nggak mungkin ya. Kofifa juga, tapi kayaknya ya kalau lihat hubungan antara Muhaimin dengan Kofifa pada akhir-akhir ini agak sulit juga kalau dia dianggap sebagai yang bisa langsung menggantikan begitu ya. Jadi agak sulit. Jadi mungkin Muhaimin juga sedang memikir-mikir juga apakah diberikan kepada sekjennya atau mungkin waketumnya sekarang, ya kan. Tapi kayaknya umur politiknya Caimin masih cukup Nah, panjang. iya atau begitu. Melihat umur Ya, dia bisa jadi kayak biologisnya juga masih sangat muda Iya, kan. dia bisa jadi kayak Ibu Mega itu di Iya. PDIP. Kita Nggak menganggap bisa Pak lebih Jokowi lama. aja, kita menganggap Pak Jokowi aja Pensiun pensiun kecepatan. nomor 63. Waduh, muda banget ya Pak Jokowi ya. Gitu kan. Oh, iya, Pak Pacul aja 67 tahun baru menjadi rising star sekarang di medsos kan. Nah, lebih gila lagi di Amerika kan, calon presidennya umur 80 semua. 82. Iya. 82 versus 78. Oke. Nah, 79. tapi pertanyaan tadi aku, Prof. Ketika Caimin kan tadi harus minta tolong, bukan minta tolong apa ya, membuka komunikasi karena di sebelah sini atau kubunya Pak Prabowo lah tempat minta tolong yang paling paten lah ya tadi dengan infrastruktur yang Prof Ikam bicarakan ya. Jadi obstacle nggak gerakan politik Caimin yang meninggalkan Pak Prabowo di jelang akhir-akhir race Ya, oh. kemarin? Ya kan itu pilihan-pilihan yang kan mungkin kalau menurut logika yang dibangun tadi kan selalu ada komunikasi. Iya. Ya Caimin kan, ini, Bos. pengambilan Iya, keputusan Caimin tuh gue nggak seperti- percaya lah dia bangun Iya. tembok tuh nggak mungkin Iya, gue. kemungkinan ya ini kita nebak-nebak aja. Mungkin juga diberitahu ini saya begini karena dalam rangka membuat Anda menang. appeal partai kita dalam rangka pemilu nanti itu akan Ya, dan- semakin Ya kan saya Karena dia kan mengaku Menarik. kalau dia nggak maju cawapres digulingkan kan dia. Iya. Atau gini bisa bargaining ke Pak Prabowo. Pak, kursi yang PKB berapa sekarang nih? 68 Nggak ya? yang baru 68 kalau nggak salah. let's say misalnya 68 let's say ya. Iya. 8 Coba kursi PKB? berapa tuh cek dulu. Ya lu ngomong aja. Iya, kursi Caimin PKB sekian puluh. Dia dan itu pasti kalau dikomparasi dengan pemilu 2019 pasti lebih besar. 68 benar. Ya, 68. 68. Nah, Dia bisa shake hand dengan Pak Prabowo. Aku akan sangat lebih berguna buat Anda Bapak dengan 68 kursi ini. iya. So, Bargaining. Apalagi kursi yang disiplin lagi ya. iya. kursi Samina Iya, Watona kan. itulah kalau kata Prof Ikam tadi. Rusuh di Ancol aja bisa diinterpretasikan perintah Gus Dur gimana? Yang begini, Bos. Pak, aku kalau nggak gini suaraku Iya. nggak 68 Iya loh. kan? Dan aku nggak bisa bantu Mas, Bapak maksimal loh. Mas, benar kan? Mas yang menang kan? Iya. Kalau saya bukan wakilnya Anies,
kalah tuh. Nggak, kata Caimin gini, Mas, kalau aku tetap di koalisi Mas, aku makin diinjak, kalah sama Golkar, kalah sama PKS. Aduh Mas, susah ini. Kalau sekarang kan aku bisa bantu Mas. Imajiner. Imagine.